pepatah Jawa. Nanti kalau salah ya dimaafkan. Anak pola bopo kepradah, ya, yang artinya perilaku anak orang tua pun ikut menanggungnya. Kalau perilakunya baik, tentunya orang tuanya juga menanggung hal-hal yang baik dari yang dilakukan anak. Kalau perilakunya anak yang kurang baik, tentunya orang tua pun juga ikut merasakan apa dampak dari yang anak sedang lakukan, ya. Kalau istilahnya kasar, setiap perbuatan pasti ada resikonya, ya. Viral kan? Ya. Nanti tak ceritain tentang ya flashback ke masa laluku yang sampai membuat malu kedua orang tuaku. Ini aku mau ya menanggapi karena sering lewat di layar HP saya ya. Bimo Bimo atau Bima, pemuda asal Lampung, kuliah di Australia. Statement Bimo sih, ibunya sih katanya hanya penjual jagung, bapaknya ASN golongan 3. Mengkritik pemerintah daerah Lampung. Mengkritik sih boleh, tapi kenapa harus ditambahi kata dajjal? Tahu sendirilah dajjal itu apa, seperti apa watak dajjal, ya. Nah, banyak orang-orang bijaksana bermunculan. Katanya sih kabarnya dilaporkan pengacara dari Lampung itu dilaporkan ke Polres atau apa itu ya. mungkin kalau tidak disematkan kata dajjal ya kritik, hanya sekedar kritik nggak masalah. Ya, yang tidak pro dengan pemerintah, wah ini kesempatan bagus, kesempatan emas. Apalagi anak muda-muda ya, yang sekolahnya tentunya tinggi-tinggi, tapi dalam kehidupan nyata si anak-anak pemuda belum tahu apa arti kepemimpinan, apa arti arti hidup dengan lingkungan orang banyak. Hanya seorang pemuda, daripada melaporkan buktikan apa yang dituduhkan Bimo ini hoak, kita kasih lihat misalnya jalan rusak ini. Nah, dari segi pemerintah memperlihatkan ya itu bagus. Mungkin yang banyak yang nggak terima itu disematkan kata dajjal. Ada Lampung, kota ini ya, kota dajjal. Saya tak sambung. Ya. Kenapa ya pemerintahan daerahnya kepanas kelojotan? Nah, kalau menurut saya terkadang orang yang posisinya jauh dari tempat lahirnya seperti Bimo ini, pemikirannya tidak seluas atau sejauh di mana sekarang dia tinggal, ya. Kalau saya perhatikan dari anak ini aja dulu ya. Tengil. Kalau orang Jawa bilang rodok kemaki kalau menurut saya ya. Mungkin karena si anak ini sedang kuliah di luar negeri. Nah, terus ya agak melambai-lambai gimana gitu ya. Kenapa setiap orang yang mengkritik negaranya sendiri di luar sana begitu begitu kejam? Sebetulnya nggak kejam, biasa. Cuman kenapa harus disematkan kata dajjal,
Ya, permasalahanku menurutnya tuh di situ. Ya, saya pribadi menyadari karena si anak ini masih muda ya. Karena yang dibawa itu siapa dia itu tidak tahu. Orang tuanya itu masih utuh, otomatis nama, derajat orang tua yang membawa siapa? Si anak. Ini anak pikirannya belum sampai ke situ. Nah, sekarang dengan viralnya video Bima atau Bimo ini nangis. Ya, kembali lagi penyesalan di belakang, tidak ada penyesalan di depan. Kalau saya lihat dari air matanya hanya naik sesaat, setelah itu sudah. Kelihatannya anak ini ya begitu kurang memperhatikan keadaan orang tuanya. Kalau menurut saya, ya semoga orang tuanya tidak shock. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, oh ini tuh orang tuanya Bimo. Oh inikah ayahnya Bimo yang ASN golongan 3. Dampaknya pasti akan berat, akan hebat. Ya. Ini anak belum memikirkan. Sebelum dia maju itu di belakangnya siapa, dia itu tidak memikirkan. Ya. Hanya mungkin mengkritik. Ya. Enggak dipikir di belakang dia itu ada siapa. Ya, ada orang tuanya. Ya kalau mentalnya kuat sih enggak masalah, mungkin bisa mengalihkan ini maksudnya enggak terlalu fokus dengan masalah yang dihadapi. Kalau tidak, semoga aja tidak sakit-sakitan, tidak shock ya. Itu cukup berat loh, guncangan terbesar loh. Apalagi ayahnya itu digaji dari pemerintah daerah tersebut yang sedang dikritik kata Bimo. Sebagai pelajar Bimo ya, yang sedang berkuliah di Australia ya, tentunya ilmunya kan lebih tinggi dari fakultas-fakultas yang ada di Indonesia ya, tergantung daya tangkap pemikiran yang sedang kuliah sih kalau menurut saya ya. Ya dengan agak logat-logatnya yang pakai bahasa Inggris dikit-dikit. Kalau Bimo ini sebagai pelajar sebagai pelajar di Australia ya, yang mungkin daerahnya Lampung masih masuk kategori daerah miskin, bantu pemerintahan daerah tersebut tempat tinggal lahir orang tuanya, tempat tinggal orang tuanya dengan pemikiran-pemikiran yang ada di luar negeri, coba diterapkan di daerah tempat tinggal orang tuanya. Masuk kan? Daripada di luar negeri berkuar-kuar ya, tidak mempertimbangkan nanti apa dampak yang sedang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Kalau beda cerita kalau mungkin si Bimo sudah tidak punya keluarga besar, tidak punya orang tua, mau berkuar-kuar model apa, mungkin hanya dibentengi dengan Bimo sendiri, ditanggapi dengan Bimonya sendiri. Nah, ini masih ada orang tua. Ya. Kok lagian juga menurutku ada kejanggalan ya. Kalau ASN golongan 3 itu gajinya berapa sih? Ya. Terus kalau hanya ini kata Bimo ya, orang tuanya hanya seorang penjual jagung. Ya. Kok bisa menyekolahkan anak sampai ke
luar negeri? Itu pertanyaan saya. Ya mungkin kalau jualan jagung mungkin tengkulak atau apa itu pengepul mungkin ya agak lumayan hasilnya, kan dulu saya juga pernah bertani jagung ya. Dulu 1 kilo berapa itu, 2.000 atau 3.000 rupiah itu dulu sekali itu, yang jagung kuning kecil-kecil itu pakan burung itu pakai diparut itu sampai tangan pada melepuh dulu. Nah, makanya buat anak muda, ini dunia medsos, dunia begitu cepat untuk menguak segala macam masalah ya. Kalau kalian tidak hati-hati, dampak akan ke keluarga ya. Syukur-syukur kalau keluarganya siap mental gak masalah. Nanti kalau jadi mikir ngedrop, dulunya yang keluarganya begitu tenang, sekarang ada masalah begitu berat seperti ini ya. Terkadang orang tua tidak mampu untuk menerima realita yang ada. Mungkin menurut saya ya, orang tua dari Bimo atau Bima ini, anakku tak sekolah kadodo nang luar negeri kok dadine koyo ngene, gawe wirang orang tua. Mungkin ada pola pikir seperti itu. Mungkin kalau mentalnya kuat ya hanya sekedar mengkritik kok dilaporkan. Ya mengkritiki boleh, siapa saja boleh dikritik, tapi kenapa harus ada kata dajjal ya? Ya sinilah, terserah endingnya nanti bagaimana. Saya sih berharap ya semoga fine-fine aja ya. Kembali lagi, orang yang begitu tinggal jauh dari tempat lahirnya belum tentu wawasan dan pemikirannya sejauh orang ini berada ya. Oke, saya ke flashback masa lalu yang sempat ya mungkin membuat orang tuaku shock. Karena mungkin kalian yang tidak suka sama saya, aib semua dibuka dari orang tua sampai pribadinya. Tujuan saya, Tuhan itu tidak berhenti memberi cobaan kepada umatnya untuk lebih kuat, untuk lebih maju ya. Karena mungkin ini edukasi buat kalian. Kalau apapun cobaan yang sedang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tetap kuat ya. Dan jangan selalu menyalahkan orang lain ataupun pemerintahan ya. Ngapain kesini? Udah pulang kamu? Udah pulang sekolah? Ya itu ya. Oke. Nih flashbackku ya, sempat aku membuat shock kedua orang tuaku ya. Di samping itu, kalau menurut saya ini juga kembali karma dari orang tuaku ya. Kembali lagi, saya tidak menyesali. Saya bersyukur dengan adanya cobaan hidup, adanya pelajaran hidup yang Tuhan berikan pada saya. Sampai saat ini saya tetap kuat ya. Mesti ekonomi saya masih di bawah minim. Saya syukuri, saya nikmati. Yang penting misalnya hari ini saya mau beli bakso, nggak bisa yang mahal, beli yang ojek dulu. Maksudnya yang kecil-kecil ya, kisaran 2.000 3.000, yang penting judulnya bakso. Itu saya ya. Terserah kalian mau melihat saya aib sendiri dibuka, aib orang tua dibuka, sombongnya bukannya sombong ya. Oke, kembali lagi.
peristiwa itu ya, sebelum aku dilewati RSC sih 2010 ya, intinya aku kelas 2 SMA ya, setelah peristiwa dengan ibu muda yang ketiga. Nah, bapakku dulu, babeku dulu punya cita-cita, punya impian anaknya ini untuk kuliah ya. Saya menginginkan saya untuk kuliah karena posisi rumah saya ini dulu desa, sekolah saya itu kota. Karena saya dulu juga agak badung ya, mau disekolahkan di dekat sini apa pakai hijab lah, karena saya belum begitu suka pakai hijab, saya nggak mau. Saya mau karena sekolah MI saya sudah dekat, SMP juga sudah dekat, saya mau yang jauh. Karena mungkin di saat itu saya juga udah frustasi, mau masuk SMA negeri belum, nggak bisa masuk. Dulu kan masuk negeri susah ya. Nah, akhirnya saya swasta jauh ya, kira-kira mungkin 3 atau 4 kilo dari rumah saya. Yang pasti di pusat kota ya, di pusat kota. Oke, tahu sendiri kan, orang pinggiran sekolah di pusat kota, macam-macam cobaan atau apa ya, keindahan-keindahan kota yang membuat saya lemah imron. Dan dari sekolah di kota itu pun saya banyak belajar, banyak banget ya. Meski sisi negatifnya saya tekdung. Kalau orang tempo dulu ya pasti tahulah tekdung itu apa ya. Dan alhamdulillahnya sih aku sampai lulus SMA. Mungkin itu terakhir mau ujian itu ya, tekdung. Karena dolan mainan titit jadinya tekdung. Nah, suami saya adik kelas ya, saya habis lulus SMA saya ngomong anak, suami saya masih sekolah. Bayangkan betapa malunya keluarga saya, karena pada waktu itu posisi keluarga saya ini, bapak saya menjabat sebagai RT selama 32 tahun ya, seperti era presiden sebelumnya ya. Karena dulu tuh RT tidak digaji, bersyukurlah sekarang jadi RT itu ada yang menghargai ya, ada gaji bulanannya ya, meski lumayan lah. Dulu tidak ada gaji, saya pun juga ikut memikirkan kalau dapat bantuan-bantuan, saya itu juga ikut mikir, meski yang menjabat RT itu bapakku, saya ikut andil karena beliau yang mengajari saya tentang politik. Nah, titik di situ saya. Sambung lagi. Nah, bapakku menjabat RT selama 32 tahun, dan di situ aku belajar banyak politik dari bapakku. Nah, tadi sekolah di kota, tekdung, suami masih sekolah, saya ngomong anak ya. Setelah itu saya kerja ya, bapakku mulai sakit-sakitan ya, di situ aku diem. Karena usaha bapakku pun sudah mulai bangkrut, diem karena saya merasa bersalah, saya sudah mengecewakan kedua orang tuaku hanya karena ingin punya cita-cita anaknya menjadi seorang mahasiswi aja tidak bisa mewujudkan ya, diem. Nah, karena ekonomi sudah mulai labil dari peristiwa itu ya, aku lulus kan tahun 2000. Anakku yang pertama pun lahir juga tahun 2000. Tepat 2003, setelah terakhir puasa besok Lebaran, bapakku sudah meninggal. Ya mungkin mikir dengan dulu yang udah bangkrut, mau usaha apa aja bangkrut.
Terus kok anak perempuan satu-satunya yang didambakan, yang diidam-idamkan bisa menjadi seorang mahasiswi, ternyata kandas. Nah, ya mulai dari 23 aku berjuang mencukupi keluarga karena aku masih juga punya adik yang waktu itu mungkin SMP atau SD itu yang menyekolahkan aku di RJ itu adikku. Nah, yang kedua tuh ya kerja, bantu-bantu ekonomi lah. Di sisi lain ada suamiku yang susah kalau untuk makan sembarangan. Kalau nggak salah tepat 2005-2004 itu aku pisah ranjang sama suami. Ya kembali lagi, pernikahan dini itu tidak gampang ya. Kalau hanya gini-gini nus enak hanya sesaat, tapi melek mata kebutuhan hidup banyak yang harus dipikirkan ya. Ya habis itu ya enggak petualang ya, jalani hidup, siapa tahu dapat koin keberuntungan. Ternyata koin keberuntungan belum juga didapat. Ya, di era tahun berapa ya? Kalau nggak salah ya mulai 2010 itu pisah ranjang ya. Sempet jalan sama yang kedua karena masih ganyeng-ganyengnya birahi seks ya, akhirnya dapat satu ditinggal karena ketipu. Terus di era 10 itu era pemerintahan siapa? Kalau saya mau menyalahkan pemerintahan siapa? Partai Segitiga Biru. Hancur, remuk dalam luar itu saya ya. Kalau bahasa Jawa remuk njaba jero wis. Remuk njaba jero wis. Wis meh nangis ra iso, wis meh ngene ra iso. Ya wis biasalah. Orang-orang yang dulu deket keluarga aja ya pada menjauh, mungkin takut terbebani dengan keluargaku yang lagi terpuruk ya. Ya wes gak masalah ya. Pelajaran hidup ya tetap dijalani. Sampai motor pun lo tidak punya. Waktu itu dipinjemi Yamaha 80 yang nggak tahu Yamaha Minty ya apa sebutannya itu, searching yang anak-anak muda sekarang itu nggak tahu Yamaha Minty atau Yamaha 80. Beda kayak ya, Minty sama 80 ya. Saya ya Yamaha 80 tepatnya. Nah, itu dipinjemi omku. Tak tinggal rumah karena nggak kuat beli bensin, akhirnya diambil ya Allah. Anyep uripnya anak wingi kayak. Naik sepeda pun itu bergantian sama ibuku ya. Yang dulu nyonya besar dulu jadi ART. Ya nggak masalah, yang penting ekonomi tetap jalan, ini mulut bisa kemasukan nasi. Aduh. Ya, banyak peristiwa di era pemerintahan itu segitiga biru. Yes. Remuk njobo jero ya. Enggak dari saya, enggak dari adik saya, ya. Enggak dari ibu saya. Itu hampir semua cobaan. Kayak arek bangkit sedikit ini tidak lagi. Kayak arek banget lagi ini tidak lagi. Saya tidak menyalahkan pemerintahan, karena mungkin ini ujian dari Tuhan supaya saya ke depan tuh lebih kuat, lebih berguna bagi orang banyak, ya. Di era segitiga biru juga aku dewa di RSC. Di era segitiga biru juga aku di PHK dari kerjaan garmen. Di era segitiga biru juga suamiku meninggal. Di era segitiga biru juga saya tidak punya motor. Di era segitiga biru juga saya tidak punya HP. HP dulu tuh ya, yang adikku pertama itu dipinjemi temennya, itu pun join. Aduh.
Ya sisi baiknya mau tak eling-eling ngetok itu di era segitiga biru ini yang paling menyenangkan ya. Sempat jalan sama Mister Nehi-Nehi. Itu kenangan yang paling enak dari sekian yang tidak enak ada satu yang enak. Jadi tahu bagaimana menjalin hubungan dengan orang luar ya, attitude-nya, terus kultur tuh kebudayaan karena saya bisa agak lumayan bahasa Inggris itu ya dari Mister Nehi-Nehi ini ya. Bagaimana kalau orang muslim di sana itu kebudayaannya gimana ya. Itu dari sekian banyak cobaan yang tidak enak ya, ada satulah yang mungkin bisa membuat saya terngiang-ngiang terkenang-kenang ya dengan Mister Nehi itu ya. Kalau digelombangkan itu tumplek-blek di era segitiga biru itu saya wis remuk njaba jero wis pokok men ya. Di era segitiga biru juga usaha PS dilabrak sama oknum polisi ya, sama orang yang pernah ditolong waktu tanahnya apa itu sengketa, karena berkat bapakku juga itu sekarang kan tanahnya tidak sengketa, itu dilaporkan sama RT. Terus apa lagi ya, ya mulai dari situ aku mulai bangkit sambil ngomong anak-anak itu ya meski otak aja belum begitu mapan, belum begitu siap menghadapi, tahu sendirilah kerjaan momongan itu seperti apa. Lah nek gede diilekke to. Nek gede diselang. Lah nek parang ora gede. Nah, dari situ ya. Setiap hari bagaimana menatap anak ini supaya kedepannya bisa enak aku handle lah. Ya mesti agak marah-marah, agak keras dikit, sedikit disiplin ya. Mesti terkadang itu yang paling dua blok itu apa, Windy memuatku yang pertama itu dua blok karena gara-gara Windy ini saya adikku ibuku ini ya bertengkar. Karena apa, Windy kan dua blok modelnya ya. Nah pemikiran ibuku gini, nek mbek caci lek rasa kasar-kasar ya. Karena saya tahu adikku sama saya ini tahu ini bocah ini ora di keras kadek cilik ora bakal iso apik ke depannya ya. Alhamdulillah sekarang umur udah berapa, 13 atau 12 ya, kelas 5 SD, sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar. Di saat posisi yang bagaimana si anak ini sudah tahu ya. Bertengkar nih, sekarang ibuku pun sudah paham. Oh, nah tinggal saya menumpangi. Ini loh, kenapa aku dulu keras kasar sama Windy. Kenapa Windy sama ibuku ki carane orang Jawa ki madoni wani ya. Ya saya sih kadang tidak menyalahkan kedua orang ini karena beda bahasa jadinya bisa selek. Ibu kan keturunan Sunda. Windy ini kan orangnya pintar. Pintar kadang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan ini makku iki, ibuku. Ya tinggal medak. Terkadang bahasa yang dipakai ibuku di Sunda ini dipakai di sini. Ini kurang paham, jadinya terjadi kesalahpahaman. Nah, sekarang ya aku kasih paham, nek mama ngomong apa dengarkan, nek kurang paham tanya. Nah, alhamdulillah yang anakku yang pertama ya dulu meski sampai nangis-nangis SMP itu korupsi dana bantuan sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah paham ya. Yang anakku sendiri yang perempuan pun ya sudah ngerti dengan keadaan ekonomi saya seperti apa, makanya kalau mau beli barang itu dengan mengumpulkan dulu baru bisa beli barang yang diinginkan. Saya tidak mau menambahi atau meminta saya, ya pasti malah saya tambahi marahi. Nah, Casey meski anaknya kecil pemikirannya sudah dewasa, terkadang saya suruh memantau keadaan orang tuanya ya, ayah maupun mamanya. Windy ki model ndablek ya agak pelan-pelan cuman ya bisa mengertilah. Tinggal
Agus ya lumayan lah udah bisa mengerti keadaan orang tuanya ya. Man Hana iki mental udah bagus, attitude-nya yang kurang. Dia tanya senang kayak mana, kalau enggak boleh itu Hana. Karena Farah masih 2 tahun belum kelihatan karakternya, cuman ya karakternya manja karena anak terakhir ya mungkin. Nah itu sedikit ceritaku, keseharianku ya seperti itu tadi yang di awal. Anak pola bopok keprada ya, setiap apa yang dilakukan anak, orang tua pun ikut menanggungnya. Harapan orang dari semua orang tua tuh anak berperilaku baik, mengharumkan nama orang tuanya ya. Apalah hendak dikata kalau anaknya polanya yang negatif, orang tuanya pun ikut kena dampak negatif. Meski orang tuanya ya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang terbaik bagi anak-anaknya, tapi karena mungkin perkembangan zaman atau pergaulan, anak bisa melenceng dari apa yang diharapkan orang tua. Oke.